tidak ada aja sekalian? Loh, memang sudah ada. Ya, tapi kenapa ada? Ya, Tuhan yang cipta. Kenapa dia cipta? Saudara pernah tanya ini, kenapa Tuhan cipta ya? Apa Tuhan lagi pikir-pikir ngapain ya? Sudah bergaul di dalam relasi Tritunggal lalu merasa ada sesuatu yang baru yang harus saya lakukan. Lalu pikir-pikir ngapain? Sudah mencipta saja. Apa seperti itu? Tidak seperti itu loh. Tuhan mencipta di dalam desain yang luar biasa, yang mencerminkan sifat dia sendiri. Waktu dia mencipta, blueprint dari ciptaan itu adalah bahwa ciptaan ini dimaksudkan untuk menyalurkan kemuliaan Tuhan. Dipamerkan kemuliaan Tuhan. Dipamerkan untuk siapa? Untuk Tuhan. Tapi ternyata bukan cuma untuk Tuhan. Karena kalau dipamerkan untuk Tuhan, Tuhan sudah menikmatinya dari kekal sampai kekal. Tapi kemuliaan yang Tuhan izinkan dinyatakan oleh ciptaan, ternyata adalah sesuatu yang Tuhan berikan untuk undang manusia. Ada ciptaan namanya manusia yang Tuhan jadikan sasaran cinta kasih-Nya. Aku mau menyatakan kemuliaanku untuk dinikmati engkau, maka engkau silakan menyembah aku di dalam kemuliaanku yang aku pamerkan dalam alam semesta. Jadi inilah tujuan Tuhan menciptakan alam semesta, untuk menyatakan kemuliaan-Nya, sehingga kita ditarik untuk beribadah kepada Dia. Kita ditarik untuk worship, ditarik untuk sujud menyembah. Hal yang indah dari menyembah adalah menyembah itu tidak pernah dilakukan oleh budak. Saudara, budak tidak bisa menyembah karena budak itu dipaksa tunduk. Dia suka nggak suka dia tunduk. Menyembah bukan pekerjaan para budak. Israel tidak bisa menyembah kalau mereka masih budak, karena budak itu akan bengkokkan kaki, akan sujud, tundukkan badan, taruh dahinya untuk sujud sampai ke tanah, karena dia memang budak. Budak tidak punya kebebasan, dia tidak punya pilihan. They have no choice but to bow down. Mereka tidak punya pilihan selain untuk sujud. Tapi orang bebas tidak harus sujud. Mereka kalau mau melawan bisa. Mereka kalau mau tetap berdiri mengatakan saya tidak mau menyembah, diizinkan. Tapi orang yang sudah bebas lalu mengatakan aku mau sujud, dia hanya mungkin sujud karena dikagumkan oleh kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau mau puji orang, tapi orang itu tidak layak dipuji, pujinya itu susah ya. Kalau ada satu orang mengatakan, orang itu bagus ya, hebat ya. Lalu saudara kagum sama orang yang bilang orang itu hebat. Umpama ya, ini contoh. Pak Stephen Tong ada di sini, lalu mengatakan, wah Jimmy Pardede itu hebat ya. Padahal saudara tahu saya nggak hebat. Susah yang ngomong iya. Mau bilang enggak nanti debat sama Pak Tong. Mau bilang iya kok nggak rela. Lalu Pak Tong tanya misalnya, itu Yong Yong bukan? Tanya sama Yong Yong, Yong Yong, Jimmy Pardede itu hebat ya. Yong Yong bilang, aduh hebat apanya? Tapi Pak Tong bilang hebat ini overrated banget loh. Duh ngomong apa ya? Ya oke lah. Oke lah apa? Dia hebat. Ya oke Pak Tong. Oke-nya nggak rela. Kenapa nggak rela? Ya karena Pak Tong bilang gitu, saya setuju aja. Nanti diajak debat kalah lagi. Ya sudahlah, ya oke. Langsung alihkan pembicaraan ke yang lain. Oke Pak Tong. Lalu bagaimana dengan saya Pak Tong? Saya juga lumayan, misalnya contoh ya. Nanti Yong Yong mungkin bilang begitu. Jadi kita sulit memuji atau sulit mengagumi kalau kita tidak rasa kagum. Apanya yang hebat? Begitu aja kok dibilang hebat. Tapi worship itu lain. Saudara sujud menyembah karena saudara tidak punya pilihan di dalam kemungkinan berpilihan. Wah ini jadi rumit ya. Saudara seperti tidak punya pilihan meskipun saudara punya pilihan. Engkau bisa tidak menyembah tapi engkau nggak mau. Engkau mau sujud. Kenapa sujud? Karena mulia begitu besar yang Tuhan pamerkan. Nah inilah kenapa Tuhan menciptakan seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan adalah undangan yang sangat powerful, sangat kuat luar biasa untuk saudara sujud menyembah Tuhan. Jadi saudara akan sujud menyembah Tuhan, pasti akan. Saya sujud menyembah Tuhan. Kenapa sujud menyembah Tuhan? Karena ditarik oleh kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, alam begitu mengagumkan. Saya tidak punya pilihan lain selain sujud. Makin saya belajar, makin saya kagum. Saudara Kepler, dia adalah seorang ilmuwan yang mengatakan, saya mau dalami segala sesuatu supaya mengagumi Tuhan. Dia seorang yang mau jadi teolog, tapi dia lebih pilih untuk jadi scientist. Dia selidiki alam semesta, dia selidiki ilmu pengetahuan dengan satu tujuan. Makin ngerti alam, makin kagum Tuhan. Saya nggak ngerti ya, kenapa banyak orang di zaman modern mengatakan, makin belajar sains, makin ateis. Aneh. Salah loh. Makin ngerti sains, makin kagumi alam. Makin mengagumi alam, makin mengagumi Tuhan. Makin mengagumi Tuhan, makin ingin menyembah. Maka kalau kita tidak punya gerakan untuk menyembah Tuhan, penyebabnya cuma satu. Kita belum ngerti kalau Tuhan itu mulia.
Dan ini tidak bisa diganti ya. Kalau saudara tidak punya niat beribadah, mau ganti lampu dengan sorotan yang kayak disco, nggak bisa menggerakkan saudara. Mau ganti musik dengan alat musik versi apapun, nggak bisa menggerakkan saudara. Saudara, satu kali ada seorang yang berusaha untuk bikin musik yang luar biasa megah. Nah, ini seorang komposer Prancis. Dia mengatakan, saya ingin bikin orkestra yang paling megah, yang terdiri dari 60 piano grand. Nah, ini cita-cita dia, nggak pernah terjadi. 60 piano grand, ratusan alat musik gesek, ratusan trompet, ratusan alat musik tiup, lalu semua ini dibunyikan menggoncang seluruh kota. Nah, ini yang dia harapkan tapi nggak pernah terjadi. Dia ingin sekali yang megah itu dibunyikan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi kalau saudara tidak tergerak untuk mengagumi Tuhan, meskipun alat musik semegah itu, engkau tetap tidak akan tergerak kok. Itu sebabnya problem paling besar di dalam menyembah Tuhan itu bukan kemuliaan Tuhan, kitanya yang problematik. Nah, maka semakin orang sadar betapa mulianya Tuhan, semakin dia singkirkan opsi lain yang tidak menyembah. Saya tidak mau tidak menyembah, saya mau menyembah. Kenapa datang kebaktian? Karena saya tidak mau opsi lain. Kan bisa jalan-jalan hari Minggu. No, saya nggak mau. Kan bisa lakukan apa? Bikin PR atau apapun di hari Minggu. Nggak bisa, aku harus menyembah Tuhan. Kenapa? Siapa yang mengharuskan? Kemuliaan Tuhan mengharuskan aku. Kemuliaan itu yang menggerakkan aku. Tapi saudara harus dipimpin. Dipimpin siapa? Dipimpin dia yang paling mencerminkan kemuliaan Tuhan, yaitu Kristus. Nah, ini yang ditekankan oleh surat Ibrani. Maka saudara dan saya dilatih oleh Tuhan untuk hidup baik, hidup suci, hidup mengagumi Tuhan, supaya bisa beribadah kepada Dia tanpa ada perasaan hati mau dihakimi. Ini ditekankan sekali oleh surat Ibrani. Dia memberikan tema teologis yang dalam, langsung memberikan apa yang menjadi prinsip hidup. Kamu sudah punya imam besar, maka hiduplah dengan baik. Kamu sudah lihat contoh yang Tuhan izinkan kita baca di perjanjian lama, maka jangan jatuh iman seperti orang-orang Israel di padang gurun. Selalu ada nasihat yang memperingatkan kita. Nah, itu sebabnya ketika surat Ibrani bicara tentang alam, dia bicara tentang tarikan yang kuat untuk kita menyembah Tuhan. Alam begitu glorious, begitu mulia, menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka saya ingin sujud dan menyembah Tuhan.